untuk merusak rumah tangga dan semacamnya, maka Nabi mengatakan, kita ditanya tentang ipar, Nabi mengatakan ipar itu al-maut, ipar itu adalah kematian. Berbahaya ketika tidak dijaga ketentuan syariat. Membaiat tanda aliran sesat. Sekali lagi, aliran yang membaiat mad'unya, pengikutnya, indikasi aliran sesat, aliran bermasalah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, saudara perempuan Ana sering menginap di rumah tanpa suaminya, rumah Ana tanpa suaminya. Sementara di rumah Ana hanya ada Ana dan suami Ana. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah Ana boleh meninggalkan saudara perempuan Ana berdua saja dengan suami Ana ketika Ana harus keluar rumah? Misalnya ke warung. Jazakallah khairan. Ummu Salman di Jawa Barat. Ketika saudari perempuan kita tidak berduaan dalam satu ruangan bersama suami kita, maka tidak ada khalwat. Yang salah adalah ketika istri, ketika suami kita atau kakak ipar atau kakak kita, yang dia adalah kakak ipar dari suami kita, tidak tahu syariat, sehingga mereka berduaan di satu ruangan, berduaan di ruang tamu, berduaan di ruang keluarga, dan itu secara syariat tidak boleh. Antara seorang wanita dengan adik iparnya itu bukanlah mahram. Sekiranya masing-masing menjaga diri, yang si wanita di dalam kamar tidak mau ketika ada suami ibu di ruang tamu, dia tidak akan mau ke ruang tamu. Ketika ada suami ibu di ruang keluarga, dia tidak akan mau ruang keluarga, dan bisa menahan diri tetap di kamar, dia pintu dia kunci, kemudian dia tutup, maka itu tidak terjadi khalwat. Maka tidak terjadi apa? Khalwat. Ketika khalwat tidak terjadi, maka tidak ada dosa. Soal kemudian kakak ipar kita menginap di rumah kita, suatu hal yang wajar. Namun yang harus dijaga adalah ketentuan syariat. Ketentuan syariat yang harus dijaga. Dan seandainya kita tidak mengerti syariat dan tidak berhati-hati dalam syariat, ini bisa menjadi musibah besar. Betapa banyaknya musibah besar kita dengarkan terjadi dari ipar dan kakak ipar dan adik ipar yang tidak mengerti syariat. Karena kedekatan, karena tidak ada kecurigaan dan semacamnya. Karena terlalu dekat sehingga merasa sudah bagaikan abang dan adik dan semacamnya. Dan ini kita dengarkan, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, terjadi pada keluarga kita. Namun kalau apabila masing-masing orang yang faham dan dia numpang menginap sehari, 2 hari, 3 hari, sebagaimana sebagian sahabat numpang menginap di rumah sahabat yang lainnya yang tidak ada hubungan kekerabatan bahkan. Namun mereka menjaga konsekuensi syariat dan hukum-hukum syariat yang ada di tengah mereka. Kita kedatangan tamu dari keluarga kita di kampung yang mungkin tidak ada hubungan mahram dengan kita. Akan tapi kita menjaga, kita tidak berkhalwat dan kita, maka tidak apa-apa. Karena itu keluarga kita. Musibah akan terjadi apabila tidak menjaga ketentuan syariat. Dan syaitan bisa saja memberikan bisikan-bisikan yang membuat kita akan tergoda, membuat kita akan masuk kepada hal-hal yang dia inginkan untuk merusak rumah tangga dan semacamnya. Maka Nabi mengatakan, kita ditanya tentang ipar, Nabi mengatakan ipar itu al-maut, ipar itu adalah kematian. Berbahaya ketika tidak dijaga ketentuan syariat. Apalagi rumah kita lumayan besar, misalnya punya beberapa kamar, lalu kita letakkan kakak kita di kamar yang paling atas, dan kakak kita bisa menjaga diri, maka insya Allah datangnya dia dan nginapnya di rumah kita bukan suatu hal yang haram. Namun tetaplah ketentuan syariat. Jangan berduaan seorang lelaki dan wanita dalam satu ruangan. Jangan berduaan seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram, kecuali ada mahram yang menemani. Ketika itu bisa dijaga, kita ke warung sebentar balik tidak masalah. Wallahu a'lam. Jawabannya semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah, ya. Ya, silakan Ibu langsung dengan pertanyaannya. Begini Ustaz, saya dan suami saya butuh nasihat dan penjelasan. Saya dan suami saya lagi ada masalah. Kami berdua kan mengikuti suatu pengajian. Di dalam pengajian itu kami berbaiat.
baiatnya itu di dalam surat 61 ayat 12. Kami ingin penjelasannya gitu. Terus kami disuruh bersahadat untuk mengulangi di dalam surat 7 ayat 172. Maksudnya bagaimana itu ayat itu? Terus kami 2 bulan ini udah keluar dari pengajian itu. Dan kami dihukumi mereka, katanya barang siapa yang keluar dari jamaah barang 1 jengkal, maka matinya dia jahiliyah. Apakah benar pernyataan seperti itu? Karena kami nggak tahu apa bergolong-golongan, ciri-ciri jamaah yang bergolong-golongan itu seperti apa gitu. Itu aja Ustaz yang kami masalah gitu ya, ada yang tolong berikan penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah Anda telah keluar dari aliran itu. Berbahagialah. Bergembiralah dan sujud syukurlah bisa keluar dari aliran tersebut. Aliran yang membaiat tanda aliran sesat. Sekali lagi, aliran yang membaiat mad'unya, pengikutnya, indikasi aliran sesat, aliran bermasalah. Karena Abu Bakar tidak pernah membaiat siapapun kecuali baiat khalifah. Umar juga tidak pernah membaiat siapapun kecuali baiat khalifah. Utsman tidak pernah membaiat siapapun kecuali umat yang datang, rakyat yang datang mengatakan pernyataan taat dan setia di atas jalan Allah selagi mampu. Adapun baiat aliran tidak pernah ada dilakukan oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah membaiat muridnya, Imam Ahmad tidak pernah membaiat muridnya, Imam Abu Hanifah tidak pernah membaiat muridnya. Maka Anda dan suami harusnya berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Bila perlu sujud syukur sudah keluar dari aliran yang seperti itu. Adapun pernyataan mereka bahwa barang siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja maka mayatnya mayat jahiliyah, mereka salah faham dalam hadis. Mereka salah faham dalam hadis. Ya, mungkin tidak bisa kita panjang lebar membicarakannya, ya, karena memang waktu yang terbatas dan media ini mungkin akan sangat sulit untuk kita membahas panjang lebar. Tapi intinya adalah Anda sudah benar keluar dari aliran itu, dan Anda sudah dapat petunjuk dari Allah untuk keluar dari aliran itu. Karena aliran tersebut yang membaiat itu aliran yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berdalil dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang melakukannya Nabi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah untuk membaiat umatnya, bukti bahwa umat tidak berhak membaiat, bahwa ulama-ulama kita tidak membaiat murid-muridnya seperti baiat yang dilakukan oleh mereka kepada Anda ketika Anda masuk dalam aliran mereka. Nggak ada sama sekali. Satu-satunya baiat kepada Abu Bakar adalah baiat beliau menjadi khalifah. Satu-satunya baiat kepada Umar adalah baiat ketika beliau menjadi khalifah. Setelah itu tidak ada baiat apapun. Fahamlah kita, para sahabat memahami baiat-baiat yang ada di dalam hadis, baiatur ridwan, baiat al-mu'minat dalam surah Al-Mumtahanah, dan itu adalah baiat yang diberikan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saudari kita dan suaminya yang bertanya, ya. Dan Anda harus bersyukur lepas dari aliran seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk mempelajari syariat Allah yang mulia dan sunnah Nabi SAW yang mulia untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah ajarkan kita siratal mustaqim, dan Allah teguhkan hati kita di atas hidayah, di atas siratal mustaqim. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan kita, ampuni kita di saat kita dihisab dan di saat kita dihadapkan kepadanya. Dan semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di atas sirat ketika melewati sirat menuju surganya. Dan semoga Allah bukakan untuk kita surganya, dan kita menjadi penduduk surga khalidina fiha abada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.